Halo guys, selamat Halo datang di guys. channel kita kembali, yaitu channel Baper. Baper. Bapak-bapak pulang kerja. Weh 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 weh. Kenapa? Sore ini kita kehilangan satu personil nih. Betul, satu personil yaitu Anim. Kira-kira kemana dia? Kemana anak Indonesia ini? Anak Indonesia Anak lagi Indonesia. nyari tajil kayaknya. Lagi Lagi nyari- kita buka bersama ntar. Benar, berburu takjil bersama. Anim. Apa? Noni. Noni. Dia nggak pengen dapat yang buruk-buruk gitu takjilnya. Bisa jadi seperti itu. Ya sekarang lagi viral itu ya. Jadi perburuan takjil itu bukan hanya orang ya Muslim lah ya. Betul. Yang viral-viral itu ada yang anonis juga ikut berburu. Itu intinya toleransi. Ya. Indahnya Gitu. toleransi. Setelah politik-politik yang sangat panas gitu, panas dingin, akhirnya diredamkan oleh Ramadan ini gitu, dengan cara berburu takjil salah satunya. Terima kasih Ramadan gitu, sudah mendamaikan Indonesia kita. Nice. Oke, kali ini kita akan membahas yang seru-seru ini. Apa? Tanpa lama-lama, serunya itu tentang keuangan kita nih. Keuangan. 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 Walaupun berat di kepala keuangan, dan cicilan pasti itu berat gitu kan, uang banyak cicilan. Ini seru banget. Salah satunya itu adalah mengapa nih uang di Indonesia selalu anjlok. Apakah mereka latihan jadi jongkok terus? Jadi jongkok terus. Karena anjlok pasti dia itu jongkok terus. Ini Nilainya apa-apanya yang bikin anjlok. Ukurannya. nilainya. Kalau uang lama kan sama uang sekarang kan ukurannya lebih kecil-kecil. Lebih kecil, ya. Oh, berarti ini lebih ke nilainya gitu. Dulu Nilainya. kita itu bisa beli Indomie satu bungkus itu 500 perak. Sekarang apa? Dulu tahun 2000-an. 2000-an itu Ya, 1.700 mungkin perak. ini flashback ya. Ada cerita nenek saya nih. Ya. Oke. Ya, zaman dulu apa-apa serba murah. Apa-apa kalau misalnya ke pasar ke apa serba murah gitu ya. Misalnya gini, dia pergi ke pasar waktu zaman dulu ya. Waktu zaman dulu mah bisa 5.000 itu bisa dapat apa aja, telur, minyak apa segala macem. Iya. Sekarang mah susah ya. Sekarang susah masuk ke Alfa, Minimarket susah. Apa alasannya coba? Bukan karena inflasi, Bukan. banyak CCTV. Bagi CCTV. Jadi nanti ini ngambil. Ini istilahnya Oh. gampang. Ya. Dulu nggak ada ngambil kan? Kita ngambil. Ambil. Oh, iya. Jadi itu susah. Wah, Mikir dari kita ternyata ternyata ngambil itu. Emang susah dicerna. Iya, susah dicernya jokesnya ya. Iya. Ini susah, ini mainnya kurang jauh ini. Ya. Padahal itu perasaan sama aja gitu. Walaupun 5.000 dulu ya aslinya mungkin bisa jadi 50.000 sekarang. Tuh, Itu yang jadi sama aja. sama aja sih. Hmm. Kalau nilai-nilai mata uang seperti itu, kecuali kalau misalnya bahasanya krisis moneter ya, zaman-zaman dulu ya. Moneter, oh. Jadi nggak seimbang gitu ya. Inflasi berarti. Inflasi, kalau Iya. bahasa kerennya lah. Ya. Inflasi. Apalagi Mas Udin? Kemudian ini nih, mungkin Mang Copik mau menanggapi kenapa nominal uang di Indonesia selalu naik turun. Kayak roller coaster nih, Emang naik turun? naik turun. Naik Emang turunnya berapa? Itu Enggak lah, kan. versus dolar kita. Oh, Dulu. Versus dolar. Versus dolar. Kalau nominal ya nggak mungkin. Kalau udah naik, nasi goreng kalau udah naik nggak mungkin turun. Nggak boleh lagi. turun lagi. Turun lagi. Iya. Sekarang yang hit itu beras. Beras. Ya beras dari harga 12 11 11 per kilo. 11. Ya, 12 12. 12,5 Terus 13 dan endingnya 14 14. sampai 15 kemarin tembus 17 juga pernah gitu kan. Wow. Sekarang ke angka 10.000 lagi, berapa ya, sekitar 13-an lah ya. Bapak udah survei ke pasar, Pak? Bukan saya dagang beras, vakum dulu. Saya vakum dulu karena Vakum mahalnya dulu. itu. Karena Jadi kata Pak Ade Jokowi, kita harus survei ke pasar Survei ke pasar. untuk mengecek harga beras. Cara Karena dia survei nggak naik terlalu tinggi katanya. Padahal aqua itu nggak terlalu tinggi gitu kata dia, Iya. gitu, kata beliau gitu ya. Kata beliau. Karena aku nggak pernah survei ke pasar, langsung survei ke ke minimarket gitu yang mungkin Sebulan habis berapa, Pak Ade? sebulan habis apa nih? Berapa dari apa nih? Kilonya Berapa atau kilo? kilo? 5 kilo. 5 kilo. sebulan. 5 kilo sebulan. 5 kilo.
Iya, Menurut saya sih cukup banyak juga ya makannya ya. Sendiri ya 5 kilo. 3 Tiga orang. orang gitu. Semuanya makan beras. Semuanya makan beras. Enggak. Enggak diselingin nasi. makan di luar lah mungkin. Makan di luar. Iya, masuk makan di luar juga ada. Hmm. Gitu. Tapi tiap hari pasti ada masak nasi gitu sampai 2 liter berapa sih 2 gelas gitu sih. Tapi kemarin saya lihat ada yang istilahnya nasi itu bisa diawetkan dalam artian bisa dimasukin kulkas nanti bisa dilihat nih. Oh, yang Nasi. Jepang itu Nasi. ya. Jadi triknya orang Jepang, Jepang itu itu, nasi kalau misalnya nggak habis, udah dingin kan ya, itu dimasukin ke Tupperware, terus masukin ke freezer. Freezer. Udah membeku atau istilahnya udah keras lah ya, itu bisa nanti diangetin lagi Diangetin dalam lagi. jangka waktu sebulan itu bisa. Tapi di Indonesia kan jarang ya kayak gitu. Jarang kayak gitu. Kayaknya di KAI mungkin ada kali ya. Mungkin. Kayak Kereta api Indonesia. Soalnya aku pernah ya. apa hubungannya sama kereta coba? Soalnya pas aku naik kereta, terus beli makanan, itu Nasinya beku. nasinya panas banget gitu. Mungkin dulu dibekuin, habis dibekuin, dipanasin di microwave, akhirnya diambil, jadi jadinya panas gitu. Mau diangetinnya di itu, di istri kecil, Di itu loh, microwave. di microwave. Jadi seperti itu sih. Atau ini ada lagi nih, yang nasi itu ketika nggak dimakan itu bisa jadi kerupuk. Oh itu iya. Ragina, Bukan yang opak-opak gitu. gendar. Gendar. Itu inovasi zaman dulu berarti ya. Itu inovasinya jauh lah. Itu mah udah ada aja dulu. Atau sengaja bikin gendar gitu kan. Kalau dulu ya nasi itu kenapa banyak entok, miara entok gitu ya, atau ayam gitu ya, sisa-sisa nasi itu dimakan peliharaan gitu ya. Kalau di Jepang gitu katanya, dimasukin ke Tupperware, kotak-kotak gitu ya, terus masukin ke freezer, nanti dimasak lagi. Jadi nggak ada yang kebuang mungkin ya. Ke freezer. Berarti itu Ya mungkin salah satunya kadar gula di si nasinya pun lebih rendah. Oh, ngepek gitu, Pak. Ngepek juga di situ. Dari segi kesehatan mungkin yang punya kadar gula tinggi ya harusnya sih nasi-nasi yang udah anyep lah. Bahasanya kan gitu ya. Kata dokter harus jangan makan nasi hangat kalau yang punya gula darah. Itu kadar gula darahnya bakal tinggi di tubuh. Nasi anyep itu yang nasi yang seperti apa itu? Yang di besoknya dimakan. Jadi malamnya ini nasi sisa nih. Besoknya masih ada nasi itu kan. Itu dimakan itu kadar gulanya rendah. Bukannya itu bau ya kalau nasi? Ya kalau misalnya Anda terlalu basah. Di freezer. Enggak, tadi kalau misalnya basah, kalau nggak di freezer pun bagus, Bek. Tadi suka bikin nasi goreng kan sama kita. Iya, betul. Itu kan kalau misalnya basah ya benyek. Iya, benyek. Nggak bisa. Kalau itu mah udah basi bahasanya. Ini berbasi bukan ada anyep. triknya mungkin ya masaknya ya. Mas. Pakai ini garam. Pakai garam. Dikasih garam. Asin. Jadi kalau misalnya diangetin nih si nasinya ketika misalnya udah masuk freezer ya. Iya. Nah, itu kan udah beku deh. Terus dimasak di kukusan. Nah, kukusan yang sebutnya langsung lah kalau bahasa Sunda. Dikasih garam tuh airnya. Nah, baru dimasak nasinya di atas. Itu sebagai itu ya kali ya sebagai namanya Pengawet. uapnya gitu. Uapnya tuh ada Garam kan garam-garamnya. zat pengawet juga. Iya. Kita ada ikan asin. Jadi Itu kan si awet. nasinya bagus lagi. Nah, Pakai itu garam. bisa dicek tuh. Saya juga baru tahu itu. Aku perlu coba juga itu. Iya, biar awet juga nasinya. Lumayan tuh. Daripada tiap pagi kan dibuang buat kucing, ada Iya. buat ayam Buat kalau punya ayam. Ya, kalau Kucing punya makan nasi. peliharaan Kucing makan nasi. makan nasi. Baru tahu. Hah? Makan nasi kucing. Kan ada nasi kucing. Nasi kucing. Ini nggak pernah main ke angkringan, bahaya. Ada nasi kucing. Bahaya, ada nasi kucing. Aku makannya nasi cokot. Nasi coklat. Nasi cokot. Nasi ambil apa gigit? Nasi Cokot Gigit. itu gigit. nasi ambil. Ambil kan cokot juga. Kalau bahasa Sunda cokot itu ambil. Nasi cokot juga. Oke. Gitu, Din. Ternyata sangat menarik banget ini inovasinya yang baru aku tahu itu Iya, ya. kita bisa saving ya. Saving. Jadi Jadi uang gitu dengan garam-garam. Harga beras yang mahal. nanti tolong tulis kajiannya ya. Iya. Iya. Teman-teman bisa coba tuh di rumah. Ini sangat bermanfaat. Sangat buat bermanfaat anak ini. kosan ya, bener kan? Anak Iya. kosan sangat saving banget tuh. Iya. Bisa nyicil mobil.
teman-teman. Masak nasi, itu kan masak nasi kebanyakan taruh di kulkas. Nyicil mobil. Bisa. Bisa nyicil mobil Dengan nasi, Dengan nasi. dengan nasi. nasinya dibawa ke dealer. Oh enggak. Ada cara hemat barusan. Gitu. Gitu ya. Mau lanjut lagi nih? Iya Selanjutnya, lah, boleh. apa deh? Apakah uang di Indonesia merasa kesepian sehingga mereka sering ingin turun nilai untuk mencari teman-teman baru? Nah, mungkin ini mencari teman-teman di Zimbabwe gitu kan, turunnya nilainya sampai 1 triliun bisa dipakai buat beli apa itu namanya? Terakhir di Argentina ya. Bukan Argentina apa? bukan Argentina, itu namanya Venezuela. Venezuela. Ini sih relate sama kita juga ketika misalnya tanggal 20, 21 ya. Kita kan ngeliat dompet itu, waduh, galak semua. Kenapa? Golokan semua. Golok Seribuan. Golok. Golok. Oh, udah ngeri itu. Makanya di tanggal itu jangan buka dompet lah. Ya, biar terisi dulu. Kalau sekarang Kalau uang tadi nyari teman harusnya tambah banyak. teman-teman, oh bisa jadi Iya. itu tambah banyak. Kan ini cuma buat lelucon gitu. Cari teman itu mungkin karena teman-teman itu banyak yang di bawah, jadi itu dia tuh pengen merangkul gitu. Kirain ada Versus pesugihan uang. Nah, pesugihan, tuyul. Tuyul. Tuyul, ngomong tuyul, emang tuyul bisa itu ya ambil duit, Iya, ambil. ngambil, emang gitu? Biasanya gini, ya ini mah apa namanya mitos atau saya juga taunya dari film, kemudian dari orang tua bahwasanya tuyul itu ketika ada yang pesugihan, dia ada engagement, perjanjian gitu ya. Si tuyulnya udah treatment, nanti ambilin ya yang bisa ngambil duit 100-an, warnanya ini gitu kan. Dia kan kalau pemikiran tuyul ya mungkin bangsa itu ortodok lah ya. Iya. Nggak tahu Nggak ada teknologi uang. ini, pokoknya ambilin yang kayak gini ya gitu. Oh. Misalnya yang hijau kalau mau 50 Ada SOP-nya mungkin. SOP-nya itu. Ada SOP-nya. Jadi yang tuyul mau tuyul yang mana nih yang bisa ngambil duit cepean Nah. apa 50-an. Nah, Dengan durasi 2 hari sekali atau seminggu sekali. Iya. Ada seperti itu, Din. Ya mungkin mitosnya seperti itu, bukan mitos lah ya. Saya dengar-dengar kayak gitu lah ya. Oke. Kayak gitu lah kalau ngobrol-ngobrol sama orang-orang di luar gitu. Oke, siap. tapi ada sih tuyul-tuyul gitu. Iya benar. Jadi ngambilnya misalnya Ada tetangga itu uang suka hilang, Iya. satu gepok, hilangnya Ambil cuma satu. satu. Dia Yang nggak diambil cuma rakus satu. tuyul itu. Ya, ragus, berarti emang apa tuh trik gitu ya? Yang ngambilnya cuma satu. Di satu rumah satu. Satu rumah Ya satu. mungkin Kayak SOP-nya gitu. kayak gitu. SOP-nya begitu. Katanya apa ya? Di film juga ada sih. Ada. Film-film kan banyak kayak gitu kan. Terus kalau misalkan uang kertas itu sudah hilang dengan uang digital, tuyul mau gimana kerjanya kira-kira? Menurut kita itu gimana? Dia bawa ini, bawa Bawa apa? QRIS. Oh, Jadi di badannya tuh ada QRIS. Scan gitu. ya bisa jadi seperti itu. Kalau misalkan udah pakai uang digital semua nih, kita pakai Bitcoin, kita pakai Dana, pakai OVO. Gak tahu tuh kayak gitu teknologinya mau di-upgrade apa gimana itu. Nah, Ya mungkin Iya. pesugihannya di-upgrade. upgrade. Ya mungkin di Bisa ya? Kepikiran. ya mungkin bisa mungkin ada piece of digitalisasi nanti di si digitalisasi tuyulnya. tuyul. Digitalisasi tuyul. Iya. Berarti ini Wah, ya. emang uang digital itu sangat cocok nih buat teman-teman. Dan Iya. Tuh, Ya. menyimpan duit. Jadi jangan banyak-banyak menyimpan uang di rumah Di gitu ya. rumah. Walaupun di rumah kan harus ada treatment khusus, ditaruh di mana gitu kan, di bantal atau apalah zaman-zaman dulu seperti itu. Tapi takut juga kalau kita misalnya naruh di bank juga terlalu banyak gitu ya. Nah, Misalnya scam atau kita amit-amit lah ya kebobol, terus di retas gitu kan. Nah. Itu yang dikhawatirkan sama kita semua sih. Ya ada baiknya bijak lah ya, ngambil berapa taruh di rumah, ngambil berapa taruh di bank berapa gitu ya. mungkin ke aset, tanah, emas, properti-properti. Oh itu dibeliin Nah, lebih ke aman. investasi lah ya. Investasi ya? Investasi. Oh, bukan mengamankan keuangan, bukan ya? Lebih ke apa? Investasi, ya? investasi. Ini mah yang uang-uang buat kita sehari-hari kan ya. Oh, sehari-hari. Kayak kita lah. Ya. Saya juga dulu pernah kehilangan uang, suka gitu, ada aja. Mungkin ya kayak gitulah ya, diikhlasin aja. Mungkin ya ada makhluk halus buat nyamperin gitu kayak gitu. Kalau sekarang juga aku lebih banyak transaksi itu menggunakan uang digital nih, kayak misal ke warung Padang gitu. Ketika dia ada
gak ada QRIS-nya, pasti dia tuh punya dana gitu. Pas kemarin itu aku nyoba, Mas punya dana nggak? Oh iya, Tapi punya mau nih, gitu. Mau gitu. kan lama itu prosesnya sehari. Ya. Enggak, cuma kan Enggak dia masuk ke rekeningnya dia ya kan sehari. enggak, kan itu QRIS dana. Ini cuma sama dana gitu. Oh iya. Oh, sama-sama dana, iya. Iya, gitu. Nanti dana dia dioper lagi ke rekening. rekening. Itu tuh mungkin buat rekomendasi teman-teman gitu. Bagus sih, bagus. Iya. Pasti semua warung itu punya dana gitu. Pastikan jangan banyak-banyak mengambil atau membawa uang apa tuh kertas. Harus banyak-banyak Banyak. ya, di dompet atau di mana. Dompet, iya. Ya khawatir hal-hal yang tidak Diinginkan. apa namanya diinginkan sama kita. Betul sih. Saya masih kepikiran pesugihan kalau pakai uang digital ya. Kalau kita udah digital semua digital berarti semua dukun bangkrut kan? semua dukun. Ya mungkin nanti ada upgrade dia, digitalisasi. Upgrade-nya gimana gitu? Nggak habis pikir ya? Nggak habis pikir gitu, nggak ada gitu. Logikanya nggak ada gitu. Kalau goib bisa masuk ke digital. Kayak seperti ini nggak masuk akal. Ya, Oke lah, next lah ya. next lah. Kemudian ini, bagaimana cara uang Indonesia ini bisa jadi ahli jongkok? Bisa jongkok. Karena turun. Apakah mereka latihan dari kecil biar bisa fleksibel? Apa maksudnya? Maksudnya Susah ini pertanyaannya. Kayaknya susah. Artinya yang gini lah ya, mungkin apa antara dolar sama rupiah tuh Iya. kayak gitu terus gitu kan. Ya kenapa nggak bisa menguat ya? Ya mungkin relate sama ekonomi. Iya, karena ya balik negara lagi juga. kalau harga itu kan dipengaruhi supply sama demand sih. Dia. Nah, supply. Jadi kalau demand rupiahnya banyak ya berarti harganya turun. Supply-nya ya maksudnya. Supply masuk ya. Dulu itu pernah kepikiran gini ya, waktu gua kecil ya. Kan negara punya utang ke luar negeri ya. Ya. Iya. Kenapa kita nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya gitu ya di Peruri? Ada yang bisa jawab? Ya Kalau kalau kita ya balik lagi inflasi lagi Pak. Uangnya nggak berlaku lagi karena Uangnya nggak ada nilainya. nggak ada nilainya karena rupiahnya banyak misalnya banding dolarnya sedikit ya kemakan. Itu baru bisa dijawab kan, sebenarnya Susah, ya. gede gitu kan. Kalau dulu mikirnya kayak Kalau gitu. dulu ya Dulu gitu ya ya. itu pas zaman kecil sih berarti emang masih ya namanya itu ya emang kayak semacam dongeng gitu ya di kepala gitu. Dongeng gitu, dongeng ya kenapa nggak mencetak uang gitu dengan banyaknya uang pasti itu bisa menyelesaikan utang. Iya. Ternyata nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Gitu. Nggak semudah itu. Itu sangat-sangat susah dan rumit gitu. Tapi kemarin pas corona dolar itu dicetak lebih banyak. Kalau kita lebih banyak. Oh. Kenapa? Itu teori konspirasi ya. Belum bisa rahasia. Disebarnya emang kemana kalau dolar? Kan dulu itu dolar dilandasi underlying-nya emas. Nah, pas tahun 1971 itu dihilangkan. Jadi dolar itu based on moneter. Moneter. Jadi sama kayak rupiah Monetisasi. tadi. Jadi semakin nyetak banyak ya semakin turun nilainya. Ya. Mungkin nyetak banyak semakin turun nilainya. Berarti itu semacam apa ya? Padahal kita nyetak ya. Nyetak itu otomatis kita tuh banyak harta gitu. Kok bisa turun nilainya? Kadang suka pusing gitu di kepala aku Ya emang gitu. pusing sih. Pusing. Udah jangan dipikirin, bukan ahlinya kan. Kita bukan coba kuliah nih. Bukan dari Mulyani. Bukan keluarga Mulyani. Intinya tanggal 25 aman. Sampai 25. tanggal 25 lagi. Aman. Iya. Terus ya namanya Bitcoin tuh naik terus gitu. Kira-kira Emang Bitcoin main Bitcoin kamu? udah enggak, udah capek. Apa Kenapa? panas dingin. Bawahnya panas dingin gitu. Ketika udah masuk misalkan Enggak berubah jadi Vario coin gitu. Vario Receh coin, kan Bitcoin itu. Orang Honda. Honda. Bitcoin bukan Vario kan Honda Beat. Honda Bitcoin. Oh ya masuk akal itu. Ternyata mungkin Bitcoin terinspirasi dari Honda gitu. Kan yang mahal keluarin berarti. Bit dan bisa jadi itu Mio Coin. Micin udah jadi. Terus yang terakhir nih, pertanyaannya itu adalah mengapa uang di Indonesia sering naik turun nilai? Apakah ini biar bisa jadi bahan lelucon para ekonomi? Emang jadi bahan lelucon ya? Jadi bahan lelucon nggak sih kira-kira misalnya? Iya sih. Enggak.
Ya enggak lah, itu istilahnya kenyataannya kan. Ya emang gitu sih, naik turun. Naik turun ya. Itu yang naik turunnya itu apanya sih gitu? Angkanya atau Nilai tukar, nilai tukar? Nilai tukar. Nilai tukar ya berarti ya. Misalkan nilai tukar sekarang itu 500, 10 tahun bukan emas gitu ya. Dulu itu mungkin 800.000, sekarang kok jadi 1 juta gitu. Iya. Itu Intinya ya nilai tukar ya. bandingannya sama emas. Oh, itu yang dimaksud nilai tukar ya berarti ya itu ya. Zaman saya nikah mas kawin cuma berapa? 600.000. Sekarang udah 1 juta. Oh. Iya, 1 juta. Berarti itu kalau misalkan kita redenominasi gitu, dikecilkan itunya nol-nolnya gitu. Itu Oh ya itu termasuk- wacana ya Boy. Oh, wacana Bisa. iya, kita 1.000 jadi 1K gitu ya. 1K. Ada K-nya ya? Ada Gak mau nggak ya? itu gak banget gitu. Gak banget ya? Gak apa tuh? Gitu. 10.000 10K gitu. Betul, iya. Ya udah itu lebih keren loh pakai K. Gak indah banget dilihat gitu. Kok K gitu. Per Mereka kilo, sekarang gitu. per 1.000. Per 1.000 Per 1.000 K. Per ton. Per kilogram. Per kiloton. Aduh berat Kayak gitu. gitu lah. Harusnya bisa disimplifikasi. Simplifikasi. Oh iya betul. 1.000 jadi 100. Satu. Oh 1.000 di satu ya mending ya. Satu lah. Bagi 1.000 aja. 1.000. Bagi 1.000. Kalau bagi 1.000 kalau jadi 10 gitu ya. Kayaknya lebih ribet dengan 1. Per 1.000 kita ya lagi 3 nol di belakang. Kayak gitu. Jadi ntar itu nilai tukarnya tuh malah jadi turun lagi gitu ya. Misalkan dulunya beli emas itu 800.000, jadinya sekarang belinya 800 rupiah gitu. Harusnya sih lebih aman ke sistem barter ya. Iya, kita Barter. balik lagi ke zaman dulu sistem barter. Zaman dulu pernah ngerasain buat zaman kerajaan. Sekarang masih ada, Pak. Hah? Masih Kalau- ada di daerah mana? Di tempat istri saya masih. Dia kalau ke warung ya beli pakai beras. Itu mah karena nggak punya duit kali, Bek. Iya kan barter sama. Oh iya. Pakai beras Tapi yang di jelas warung. sih, yang masih misalnya dia punya apa namanya hasil bumi nih, Hasil singkong. bumi, singkong. Saya mau beli sayur kangkung nih, dapat Kangkung. berapa kalau misalnya bawa sekilo singkong? Singkong gitu dulu. Oh, Kayak gitu. Punya pohon apa pisang, Pisang. bawa ke pasar. Saya mau beli apa aja nih dengan pisang Pisang satu ini. tandan saya nih, gitu tapi kan. kan ada Itu udah nggak ada apa namanya Enggak. inflasi masa Inflasi. pisang inflasi. Enggak, maksudnya enggak ada patokan ya. Ketika sudah ijab kabulnya, oke ya, dengan satu sisir pisang, gua dapet 1 ikat atau 2 ikat kangkung, gitu Kangkung. misalnya. Ya oke Ya, deal. Oke, Oh. kan jual beli apa Beli. yang penting sama-sama apa namanya mufakat gitu ya. Sepakat ya. Oh, kalau misalkan untuk pekerja-pekerja lepas gitu kan nggak punya kebun gitu, kayak kita gitu. Terus Ya, mungkin sama. emas gitu loh ya. Nih, Yang nggak pakai emas. oh emas gitu. Contohnya kayak kalau di tempat yang ada apa namanya persawahan, Persawahan. kita kemarin tuh, Ya. itu kan dibayarnya pakai padi, nggak pakai uang. Iya. Pakai uang. Dibagi per 7, per 7, 6, per 6 gitu. Jadi ya nggak mustahil deh. Oh. Nggak mustahil balik lagi seperti Misalnya kita kerja di pabrik mobil, nah digaji pakai mobil. Bisa. Enggak juga baik. Lu mau diketeng lo hari ini atau 2 minggu ini atau sebulan ini lu dikasih ban 1. Buat satu dicicil. Soalnya setahun 200 juta gajinya harga mobil ya. Wah, Ya itu dicicil pintunya dulu. ya dulu tadi dijual. Ya dulu juga zaman kerajaan mungkin ada uangnya mungkin ya, mata uang dulu zaman dulu ini kan apa namanya ada yang dari Emas, perak. gitu ya, berapa Perunggu. perak gitu kan bahasanya Iya. kayak gitu. Ada lah uang juga mungkin. Uang juga ada gitu. Sekarang kan dari kertas, Dari kertas dicetak. dicetak, nggak ada nilainya harusnya. Harusnya kan nilainya. Konspirasi lah ini, teori konspirasi. Tapi bernilai buat kita. Iya, kadang dipikir cuma kertas doang gitu. Ya. Ya, tapi karena sepakat sih orang-orang Sepakat. orang-orang percaya sih bahwa uang itu ada nilainya, 1.000 ya nilai 1.000. Saling kepercayaan ya. Kalau ada yang nggak percaya ya, misalnya satu daerah nggak percaya uang, ya nggak berlaku uang itu kan, bener kan? Oh iya. Misalnya dia punya uang tersendiri gitu ya. Satu nilainya setengah gram emas gitu Iya. kan. Jadi apa dia bikin uangnya ya kayak Bitcoin gitu lah ya. Iya. Dia punya mata uang sendiri namanya Bitcoin dengan harga dibikin dikonversi ke dolar sekian. Ya uang dia kan misalnya gua mau
jajanin dari bapak gue 1 Bitcoin aja gitu kan, bahasanya kayak gitu. Oh, berapa sekarang? Semiliar ya? 1 miliar lebih. 1,1. Pak minta uang 0,00001 Bitcoin gitu kan. Gitu. 2 juta gitu, misalnya sejuta. Kayak gitu mungkin bilangnya ke bapak lo kalau pengen minta uang. Ngomong-ngomong soal uang kan biasanya itu di mana tuh permainan gitu, di game-game misalnya Apa? Monopoli? time zone segala macam kan kita harus menukarkan dengan apa itu namanya, dengan kartu gitu. Oh, koin. Ya. Berarti itu masuknya ke juga koin di komunitas itu doang gitu. Iya, Betul, gitu gitu. kan. Sama. Misalnya main di Saling percaya gitu ya. time zone apa namanya Ciplas, Ramayana gitu kan. Nggak bisa misalnya kalau ini ya buat apa namanya? Kalau game di situ tuh Oke. apa? Time zone apa? 2000, ya. 2000 gitu ya. Terus bawa itu ke time zone-nya KCP. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa, berlakunya di situ aja. Ya. Gitu. Ada lagi mungkin tanggapan-tanggapan sebelum ditutup. Pak Copek mungkin ada Dia nggak kasih kayaknya pesan, kasih Ya, ngantuk. sesuatu. Ngantuk. Belum tidur. Oh. Karena nggak megang uang. Tapi kan di dompet Bawahnya juga ada. ngantuk. Kan ini Oh. tanggal berapa sekarang? Kita take 14, 16, 17. Seminggu lagi, back. seminggu lagi kan. tambah 8, 25. Ini lagi bolak-bolak semua di dompet. Jadi Bahaya. kita kesannya takut lah kalau Iya. kalau Oke, dari Pak Oci mungkin sebelum ditutup ada tanggapan dari pembicaraan ini atau kesimpulan? nggak ada kesimpulan sih. Kalau misalnya di Indonesia sendiri sih mata uang ya kayaknya inflasi terhadap dolar kayak gitu ya. Ya itu kalinya segitu-gitu aja naik turunnya. Nggak tahu ke depannya ya Indonesia bakal gimana. Nggak jelas juga sih, saya nggak terlalu ini lah apa care juga ke uang. Keuangan. Ya mungkin Oke. itu sih. Ya, semoga keuangan di Indonesia itu menjadi lebih mantap, lebih maju gitu. Soalnya keuangan misalkan apa itu di Amerika ketika $1 di sana kecil, kok di sini bisa gede. Nah, itu. Semoga seperti itu Indonesia bisa menjadi 11-12 sama Amerika. Semoga seperti itu. Dan apabila ada kesalahan dari Oh, udah. Oke, siap. karena sudah melebihi batas waktu, nanti kalau misalkan semakin lama itu nanti semakin keburu buka puasa. Nggak keburu buka. Oke. Mungkin ada dong sedikit ini. Doang yang sedikit. Tebak-tebakan dari saya. Apa? Jadi ada 3 orang, sebut saja Udin, Anin, sama Cobek. Yang bertiga nih. Oke. Ya. Ini nih waktu itu ini gila semua ternyata ya. Dulunya gila. Dulunya gila semua Dulunya. gitu. Tuh, Nah, dulunya gila. di rumah sakit jiwa. Di rumah sakit Nah, jiwa. ada satu dokter ini yang ngetes dia. Kalau misalnya di tes ini lulus, Terus. dia akan pulang ke Ya. keluarganya. Ya, Oke. Suatu Tes. hari dites tuh, pengetesannya Oke. itu setiap sebulan sekali lah. Sekali. Ya. Pertama nih, ya, yang dites Anin. Nih. Ini Jadi waktu itu dites dengan kolam renang nggak ada air, kosong. kolam renang gak ada ya. Nah, Secara logika, ini ada kolam tapi nggak ada airnya. Oh, berakhirnya oke. Kata dokter, ayo di absen tuh, Anin. Nah di absen tuh, lalu si Anin nyaut, silakan kamu loncat ke kolam, gitu kan. Dengan ininya dia loncat dengan Iya. aba-aba, 1, 2, 3, loncat dia. Iya. Berdarah, jatuh kan. jatuh karena nggak ada airnya. Iya. Ya, Iya, oke. kemudian, wah, enggak, ini belum lulus nih, Lulus. disuruh mau aja nih, gitu kan, diangkut. Terus si dokternya diskusi lagi tuh sama dokter yang menilai kan, oh ini udah gak lulus. Satu lagi nih, Cobek, Oke. Indra Sumantri, wah dia masuk. Oke. Loncat dari yang lebih tinggi. Dia. Oke. Wah, dia masih mau loncat, jeger. Akhirnya patah tulangnya. Dia, Iya, betul. wah ini parah juga nih. Udah tahu kolam renangnya Nggak ada airnya, nggak ada ya. airnya. Gitu. Satu lagi nih, orang gila satu Terakhir. lagi nih, Udin. Oke. Suruh apa namanya, Udin, Iya. silakan loncat ke kolam renang, katanya gitu. Udin malah ke pinggirnya, gini aja, sambil ininya satu tangannya gini-gini dia, gitu kan. Iya. Wah,
kayaknya dia sembuh nih, kata dokter. Dia nggak mau disuruh sama saya. Kata dokter, dok ini kayaknya sembuh. Dia udah nyata, iya sembuh. Din kenapa nggak mau terjun? Katanya gitu. Nggak mau katanya gitu. Terus satu orang lagi dokternya nanya, Din kenapa nggak mau nyebur? Nggak dok, ini kayaknya tayarnya dingin. Gitu. Wah ternyata lebih gila lagi. Akhirnya tiga-tiganya nggak lolos. Akhirnya masih gila aja udah sampai sekarang. Ternyata itu. Itu. Ternyata lolos. Oh, kirain lolos dia nggak mau nerjun kan? Tahu-taunya dia malah lebih gila. Ini airnya dingin nggak mau dok. Gitu. Ini, aduh. Mungkin itu ada airnya kali ya. Gak ada Air keringat. Air Oh, keringat. gini, gitu. Jadi mungkin dokternya itu yang gak teliti gitu itu. Dokternya itu nggak teliti. Oh iya, ada airnya kan air. Kan yang definisi itu air bukan. Satu lagi nih, Oh, dokter gitu. sama pasien nih. Iya. Kita sebut saja Oke. pasiennya Udin. Oke. Udin ini sangat pelit sekali, Din. Pelit sekali nih dokternya. Ya, ada sama dokter. Jadi ceritanya di sore hari itu si Udin ini kemasukan kacang hijau ke telinganya. Oh iya, ke telinga. Oh. Ya. Dia kan, aduh repot sakit apa segala macam, dia ke dokter akhirnya ke dokter tuh konsultasi. Ya, Dok, saya ini ke THT ya dokternya. betul. Ini sakit terus nih, apa namanya telinga saya. Kenapa? Kemasukan kacang hijau sama anak saya katanya gitu kan. Oke. Kata dokternya, ya udah, saya cek bisa nggak pakai pinset segala macam gitu kan. Ya. Ini butuh biayanya segini. Oh nggak mau, saya nggak mau mahal-mahal dok. Kasih obat ini aja biar istilahnya gimana guys supaya ini bisa diambil sendiri segala macam. Si dokternya ngomong, oh ini biayanya segini pakai obat ini nih. Saya nggak mau dok. Oh, dokternya punya trik yang lebih gila lagi. Ini kayaknya orangnya pelit banget nih. Oke. Nah ini si Udin ini pasiennya Oke. gitu kan. Akhirnya ya dokternya punya apa namanya trik, kemudian ide. Ya udah gini aja Pak, Bapak pulang sekarang saya nggak kasih obat. Akhirnya apa dok? Terus saya harus ngapain? Kata si Udin ini. Iya. Ya gitu kan. Bapak cukup netesin air pagi sama sore. Sore. Ya, netesan air dia. Ya, netesin air kan. Netesin air doang dok. Iya, kan bapak pengen murah apa segala mau. Murah dikasih obat gak mau. Lah kenapa dok? Iya, sampai 5 hari. Nah, 5 hari bapak nanti kelihatan dah. Apanya dok? Ya itu. Toge. Ah, jadi toge itu kan. Jadi, ya, tinggal ambil kan. Gampang. Iya. Itu tuh. Jadi istilahnya ya kalau kayak gitu ya kalau pengen lama sabar ya irit ya lebih sabar lagi waktunya gitu kan kalau misalnya berobat ya. Berarti ada mataharinya gitu di sini ya, dalam. Hah? Kok bisa? Berpotensi tesis. Oh. Maksud tesis. Enggak juga sih diri ini kan karangan ini pikir belakang. Ada. Ya Allah. Ada mataharinya di sini. Kita tuh punya matahari di sini nih. Matahari buatan. Berarti ada tumbuh kemudian jadi daun jadi ada klorofil segala gitu ya. Iya. Oke, gitu aja sih. Oke, Ya. terima kasih ini dari Pak Ocimi ini sudah melucukan inspiratif banget itu, dan semoga teman-teman terhibur dan tersenang-senang gitu, terhappy-happy. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah dari awal sampai akhir, mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di tema selanjutnya. Bye. Bye.